Pendahuluan. Ayah kaya, ayah miskin. Punya dua ayah memberi saya pilihan untuk mengontraskan. Dua sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin. Saya mempunyai dua ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dan pandai. Dia mempunyai gelar PhD dan menyelesaikan 4 tahun pendidikan sarjananya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia lalu melanjutkan studi ke Stanford University, University of Chicago, dan Northwestern University, semuanya dengan beasiswa penuh. Ayah yang satunya tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMP. Kedua ayah saya itu berhasil dalam karir mereka, bekerja keras seumur hidup mereka. Keduanya memperoleh penghasilan besar. Namun, yang satu selalu harus berjuang dalam hal keuangan. Yang satunya lagi belakangan menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Yang satu wafat meninggalkan puluhan juta dolar bagi keluarga, amal kemanusiaan, dan gereja. Yang satunya meninggalkan banyak utang. Kedua pria itu kuat, karismatik, dan berpengaruh. Keduanya memberi saya nasihat, tapi nasihat mereka tidak sama. Keduanya sangat percaya pada pendidikan, tapi tidak merekomendasikan jalur studi yang sama. Seandainya hanya mempunyai satu ayah, saya harus menerima atau menolak nasihatnya. Mempunyai dua ayah memberi saya pilihan untuk mengontraskan dua sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin. Bukannya semata menerima yang satu atau menolak yang lain, saya mendapati diri berpikir lebih jauh, membandingkan, lalu memilih untuk diri saya sendiri. Masalahnya, ayah kaya belum sungguh-sungguh kaya dan ayah miskin tidak sungguh-sungguh miskin. Keduanya baru merintis karir, dan keduanya mengalami pergulatan dalam hal uang dan keluarga. Namun, mereka mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang uang. Sebagai contoh, ayah yang satu berkata, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Yang lain mengatakan, kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Sebagai anak kecil, mempunyai dua ayah yang kuat dan berpengaruh adalah hal yang sulit. Saya ingin menjadi anak yang baik dan menyimak nasihat mereka, tapi kedua ayah itu tidak mengatakan hal yang sama. Perbedaan pandangan mereka, terutama menyangkut uang, begitu ekstrim sehingga saya tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Saya mulai memikirkan apa yang mereka katakan untuk waktu yang lama. Banyak waktu pribadi saya habis untuk merenung, bertanya dalam hati, mengapa ayah berkata begitu, lalu mempertanyakan hal yang sama untuk pernyataan ayah yang satunya lagi. Akan jauh lebih mudah untuk semata berkata, ya, dia benar. Saya setuju dengannya. Atau semata menolak sudut pandang itu dengan berkata, ayah tidak tahu apa yang dia katakan. Sebaliknya, mempunyai dua ayah yang saya cintai memaksa saya untuk berpikir dan pada akhirnya memilih suatu cara pikir untuk diri saya sendiri. Proses memilih itu ternyata menjadi jauh lebih berharga dalam jangka panjang daripada semata menerima atau menolak satu sudut pandang. Salah satu alasan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan kelas menengah terjerat utang adalah uang diajarkan di rumah, dan tidak di sekolah. Kebanyakan dari kita belajar tentang uang dari orang tua kita. Jadi, apa yang bisa diajarkan oleh orang tua yang miskin kepada anak mereka mengenai uang? Mereka hanya mengatakan, teruslah bersekolah dan belajarlah yang giat. Sang anak mungkin lulus dengan peringkat yang mengagumkan, tapi dengan sikap mental dan pemikiran keuangan orang miskin. Sayangnya, uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah berfokus pada keterampilan akademis dan profesional, bukan keuangan. Ini menjelaskan kenapa bankir, dokter, dan akuntan yang memperoleh nilai tinggi di sekolah mungkin harus mengalami kesulitan keuangan seumur hidup mereka. Sebagian besar utang nasional kita yang menggunung adalah akibat para politikus dan pejabat pemerintah yang berpendidikan tinggi membuat keputusan keuangan dengan melakukan sedikit, atau bahkan sama sekali tanpa melakukan latihan dalam topik uang. Saat ini saya kerap bertanya-tanya apa yang akan terjadi dalam waktu dekat bila ada jutaan orang yang membutuhkan bantuan keuangan dan kesehatan. Mereka akan tergantung pada keluarga atau pemerintah dalam hal bantuan keuangan. Apa yang akan terjadi bila jaminan kesehatan dan jaminan sosial kehabisan dana?
Bagaimana suatu bangsa bisa bertahan jika kewajiban mengajari anak-anak tentang uang terus diserahkan pada orang tua yang kebanyakan akan menjadi, atau sudah, miskin? Karena memiliki dua ayah yang berpengaruh, saya belajar dari mereka berdua. Saya harus memikirkan nasihat masing-masing ayah, dan saat melakukannya, saya memperoleh wawasan berharga tentang kekuatan dan pengaruh pikiran seseorang pada hidupnya. Misalnya, ayah yang satu mempunyai kebiasaan mengatakan, "Saya tidak mampu membelinya." Ayah yang lain melarang penggunaan kata itu. Dia berkeras agar saya bertanya, bagaimana saya bisa membelinya? Yang satu pernyataan, yang satunya lagi pertanyaan. Yang satu melepaskan Anda dari kesulitan, yang satunya lagi memaksa Anda berpikir. Ayah saya yang segera menjadi kaya menjelaskan bahwa dengan secara otomatis mengatakan, "Saya tidak mampu membelinya," otak Anda berhenti bekerja. Sebaliknya, dengan mengajukan pertanyaan, "Bagaimana saya bisa membelinya?" otak Anda diharuskan bekerja. Dia tidak bermaksud bahwa Anda harus membeli segala sesuatu yang Anda inginkan. Dia fanatik dalam hal melatih pikiran Anda, komputer paling hebat di dunia. Dia berkata, "Otak saya semakin kuat setiap hari karena saya melatihnya. Semakin kuat otak saya, semakin banyak uang yang saya hasilkan." Dia meyakini bahwa secara otomatis mengatakan, "Saya tidak mampu membelinya," adalah tanda kemalasan. Meskipun kedua ayah saya bekerja keras, saya memperhatikan ayah yang satu mempunyai kebiasaan menidurkan otaknya dalam hal uang, sedangkan yang satu mempunyai kebiasaan melatih otaknya. Hasil jangka panjangnya adalah ayah yang satu menjadi makin kuat secara keuangan, dan yang lain menjadi makin lemah. Tak jauh berbeda dengan orang yang pergi ke pusat kebugaran untuk berolahraga secara rutin versus seseorang yang duduk di sofa menonton TV. Latihan fisik yang pas meningkatkan kesehatan Anda, dan latihan mental yang pas meningkatkan kemakmuran Anda. Kedua ayah saya mempunyai sikap yang bertentangan, dan itu mempengaruhi cara pikir mereka. Ayah yang satu berpikir yang kaya harus membayar pajak lebih banyak untuk membantu dan memelihara mereka yang kurang beruntung. Satunya lagi berkata, pajak menghukum mereka yang memproduksi dan menghadiahi mereka yang tidak memproduksi. Ayah yang satu merekomendasikan, belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus sebagai tempat kerja. Satunya lagi merekomendasikan, belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus untuk kamu beli. Yang satu mengatakan, alasan saya tidak kaya adalah karena saya memilikimu, nak. Satunya lagi mengatakan, alasan saya harus kaya adalah karena saya memilikimu, nak. Yang satu mendorong obrolan tentang uang dan bisnis di meja makan, sedangkan yang lain melarang topik uang dibahas saat makan. Yang satu berkata, dalam hal uang, bermainlah secara aman. Jangan mengambil risiko. Satunya lagi mengatakan, belajarlah mengelola risiko. Yang satu meyakini, rumah kita adalah investasi terbesar kita dan aset terbesar kita. Satunya lagi meyakini, rumah saya adalah liabilitas, kalau rumahmu adalah investasi terbesarmu, kau ada dalam masalah. Kedua ayah saya membayar tagihan pada waktunya, tapi yang satu membayar tagihan segera, sedangkan yang satunya membayar tagihan belakangan. Ayah yang satu meyakini bahwa perusahaan atau pemerintah akan mengurus Anda dan kebutuhan Anda dan kebutuhan Anda. Dia selalu menaruh perhatian pada kenaikan upah, program pensiun, tunjangan kesehatan, cuti sakit, hari libur, dan hal-hal sejenisnya. Dia terkesan dengan dua pamannya yang menjadi anggota militer dan memperoleh tunjangan pensiun serta fasilitas lain setelah 20 tahun aktif mengabdi. Dia menyukai gagasan tunjangan kesehatan dan berbagai fasilitas khusus yang disediakan militer bagi para purnawirawannya. Dia juga menyukai sistem ikatan dinas yang disediakan lewat universitas. Kadang gagasan perlindungan kerja untuk kehidupan dan tunjangan kerja terlihat lebih penting daripada pekerjaan itu sendiri. Dia sering berkata, saya telah bekerja keras untuk pemerintah, dan saya berhak mendapat tunjangan itu. Ayah yang satunya lagi percaya pada sikap mandiri penuh dalam hal keuangan. Dia dengan lantang menentang mentalitas, berhak, dan bagaimana hal itu menciptakan orang yang lemah serta miskin secara keuangan.
Dia sangat tegas dalam hal menjadi kompeten secara keuangan. Ayah yang satu berjuang keras untuk menabung beberapa dolar. Ayah yang satunya lagi menciptakan investasi. Ayah yang satu mengajari saya membuat resume yang mengesankan agar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ayah yang satunya lagi mengajari saya menulis rencana bisnis dan keuangan yang kuat agar saya bisa menciptakan pekerjaan. Menjadi produk dua ayah yang kuat dan berpengaruh memberi saya kesempatan yang mewah untuk mengamati pengaruh pikiran yang berbeda pada hidup seseorang. Saya memperhatikan bahwa orang benar-benar membentuk hidup mereka lewat pikiran mereka. Sebagai contoh, ayah miskin selalu berkata, "Saya tidak akan pernah kaya." Ramalan itu menjadi kenyataan. Ayah kaya, sebaliknya, selalu menganggap dirinya kaya. Dia mengatakan hal-hal seperti, "Saya orang yang kaya, dan orang kaya tidak melakukan hal ini." Bahkan, ketika dia benar-benar bangkrut setelah suatu krisis keuangan yang hebat, dia terus menganggap dirinya orang kaya. Dia mempertahankan diri dengan berkata, ada perbedaan antara menjadi miskin dan menjadi bangkrut. Bangkrut itu sementara. Miskin itu selamanya. Ayah miskin berkata, "Saya tidak tertarik pada uang, atau, uang tidak penting." Ayah kaya selalu berkata, uang adalah kekuatan, kekuasaan. Kekuatan pikiran kita mungkin tidak pernah diukur atau dihargai, tapi sebagai anak kecil, saya melihat dengan jelas betapa pentingnya menyadari apa yang saya pikirkan dan cara saya mengekspresikan diri. Saya memperhatikan bahwa ayah miskin itu miskin bukan karena jumlah uang yang dia hasilkan, yang sebenarnya besar, tapi karena pikiran dan tindakannya. Sebagai anak kecil yang mempunyai dua ayah, saya menjadi benar-benar sadar tentang perlunya berhati-hati memilih pikiran yang akan saya ambil dan jadikan pikiran saya sendiri. Saya harus mendengarkan ayah kaya atau ayah miskin? Meskipun kedua pria itu mempunyai rasa hormat yang sangat tinggi terhadap pendidikan dan pembelajaran, mereka tidak sepakat tentang apa yang mereka pikir penting untuk dipelajari. Yang satu ingin saya belajar keras, meraih gelar, dan mendapat pekerjaan yang bagus untuk menghasilkan uang. Dia ingin saya belajar menjadi seorang profesional, pengacara atau akuntan, dan meraih gelar MBA dari sekolah bisnis. Yang satunya lagi mendorong saya untuk belajar menjadi kaya, memahami cara kerja uang, dan belajar membuat uang bekerja untuk saya. "Saya tidak bekerja untuk uang," adalah perkataan yang dia ulang berkali-kali, "uang bekerja untuk saya." Pada umur 9 tahun, saya memutuskan untuk mendengarkan dan belajar dari ayah kaya tentang uang. Dengan begitu, saya memilih tidak mendengarkan ayah miskin, meskipun dia memiliki gelar dari universitas. Dan itu mengubah segalanya. Selama bertahun-tahun, saya sering merenungkan puisi Robert Frost. Memilih tidak mendengarkan nasihat dan sikap ayah saya yang berpendidikan tinggi tentang uang adalah keputusan yang menyakitkan, tapi merupakan keputusan yang membentuk sisa hidup saya. Begitu saya memutuskan siapa yang saya dengarkan dan turuti, pendidikan keuangan saya dimulai. Ayah kaya mengajari saya selama 30 tahun, sampai saya berumur 39 tahun. Dia berhenti ketika menyadari bahwa saya sudah mengetahui dan sepenuhnya memahami apa yang telah berusaha dia tanamkan ke kepala saya yang kadang sekeras batu ini. Uang adalah satu bentuk kekuatan. Namun, yang lebih kuat adalah pendidikan keuangan. Uang datang dan pergi, tapi kalau Anda mendapat pendidikan tentang cara kerja uang, Anda memperoleh kekuasaan atasnya dan bisa mulai membangun kekayaan. Alasan pemikiran positif saja tidak berhasil adalah kebanyakan orang bersekolah dan tidak pernah mempelajari cara kerja uang sehingga mereka menghabiskan hidup dengan bekerja demi uang. Karena saya baru berumur 9 tahun ketika mulai, pelajaran yang diajarkan ayah kaya sederhana saja. Dan, ketika pelajaran itu selesai, hanya ada 6 pelajaran pokok, yang diulangi selama lebih dari 30 tahun. Buku ini tentang ke-6 pelajaran itu, ditulis sesederhana mungkin seperti yang diajarkan oleh ayah kaya. Pelajaran itu tidak dimaksudkan sebagai jawaban, tapi papan penunjuk jalan yang akan membantu Anda dan anak-anak Anda tumbuh menjadi kaya, tak peduli apapun yang terjadi di dunia yang terus berubah dan tak pasti ini.